Neo Canvas Paint adalah bisnis yang bergerak di bidang industri kreatif untuk memberikan pengalaman melukis sebagai sarana berekspresi. Kami memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk mendesain tote bag dengan ide mereka sendiri. Jadi karya yang dihasilkan memiliki pengalaman yang berkesan. Jadi di sini plugin yang kita pakai itu ini kita klik dulu pluginnya, terus plugin yang kita pakai itu ada anti spam Akismet, yaitu fungsinya untuk menangkal komentar atau masukan sampah agar situs tetap bersih dan aman. Terus ada kontak from 7, itu fungsinya membuat formulir kontak sederhana supaya pengunjung bisa kirim pesan ke sini. Terus ada duplicate page, jadi fungsinya itu untuk menggandakan halaman atau post dengan satu klik, tidak perlu buat ulang dari nol. Kemudian ada Elementor, yaitu fungsinya untuk pembuat tampilan situs secara lepas, bisa desain halaman mudah tanpa kode. Kemudian ada Hello Dolly, itu fungsinya untuk hiasan kecil, menampilkan lirik lagu di halaman admin, jadi nggak penting, bisa dihapus juga. Terus ada slider revolution, itu fungsinya untuk membuat tampilan geser atau slider yang menarik di halaman depan atau halaman lain. Kemudian ada WooCommerce, itu fungsinya buat mengubah situs dari toko online lengkap untuk jual tas Neo Canvas. Kemudian ada Zigzag Core, fungsinya untuk pendukung khusus tema yang dipakai biar tema berjalan lancar. Buat bikin tampilan kayak gini, beranda tentang sama Neo Canvas, kita klik tampilan terus ke menu, nanti ada kayak gini. Buat nambahin menu kayak Neo Canvas gini, kita klik home 5 atau apapun, nanti kita tambahkan menu. Jadi kayak gini. Nah, buat nambahin kayak gini dan biar tentang Neo Canvas kayak gini itu nggak bisa diklik, kita tahu tersesuai, terus ketik pagar, habis itu tambahkan ke menu. Terus yang ini dipindah ke atas home 5. Home 5 di pinggir digeser ke sini. Buat bikin kayak isi dari ini, kayak visi misi sama tim. Jadinya gini. Nah, buat ganti nama, klik sini, terus diganti nama sama ini. Buat bikin laman depan, kita juga ke pengaturan, terus ke membaca. Nah, kita edit di sini buat milih nama yang buat di laman depan. Kita udah buat itu beranda. Nah, kalau udah pilih yang beranda ini, kita simpan perubahan, terus klik kanan yang ini, terus klik open link, habis itu otomatis lamannya itu udah di beranda kayak begini. Nah, terus buat bikin header kayak gini, yang logo sama yang kontak us, kita klik header template, terus klik all template.
Habis itu kita pilih header 2, klik something dengan Elementor, klik kanan, terus open link. Nanti bakal muncul ini kayak gini. Buat ganti logo kita klik, pilih gambar, pilih berkas, habis itu klik pilih. Terus untuk kontak asnya juga kita ketik link WA yang buat ditaruh di kontak as. Habis itu terbitkan. Nah, buat bikin sticky main juga biar tetap di atas kayak gini, nggak hilang. Kita cari yang sticky main, terus something dan Elementor, terus klik kanan, open link. Nanti bakal jadi kayak gini juga. Caranya sama kayak yang header 2, habis itu terbitkan. Nanti jadinya kalau di scroll kayak gini, ini nggak akan hilang dan akan tetap muncul. Jadi di sini buat bikin footernya itu klik footer, terus all footer. Kemudian pas sudah muncul ini, klik kanan sunting dengan Elementor, terus klik open link in new tab. Nanti bakal muncul seperti ini. Kemudian untuk cara ngedit ininya, klik aja ini yang gambar ini, pensil. Kemudian klik di sini bebas apa aja kata-katanya. Kemudian buat mengubah warna ini, klik sunting ini, terus ini warnanya bebas pilih aja. Kemudian untuk klik alamatnya ini sama kayak tadi, klik yang ini. Kemudian klik konten, terus ketik di sini alamatnya. Dan untuk linknya itu klik di sini. Habis itu buat icon di sininya, klik icon dan pilih pustaka icon. Di sini tinggal bebas pilih yang apa. Ini juga sama caranya kayak yang tadi, klik ini, kemudian di konten diketik ini new canvas project. Terus buat linknya juga sama, masukkan di sini dan ikonnya juga sama, pilih di pustaka icon. Terus ini juga sama caranya. Kemudian buat ngubah ini, klik ini di TikTok, terus pilih pustaka ikonnya, terus linknya di sini. Cara ngubah warnanya itu biar jadi biru gini, klik hover, terus ini. Yang Instagram juga sama. Kemudian buat cara yang ini, klik ini sama, terus klik ini beranda, terus klik sunting. Nah, terus cari sini beranda karena ini udah, jadi habis itu klik perbarui. Nanti bakal muncul di sini. Nah, buat cara lihatnya itu kita lihat di sini. Kita klik sisi misi misalkan. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kemudian
Untuk ngedit alamat ini, klik aja ini. Terus klik lokasinya di sini. Jadi cara ngedit ininya itu klik ini sama kayak tadi. Terus pilih gambar. Nanti di sini ada. Kemudian buat cara ininya klik ini. Kemudian ini diketik. Terus buat cara ngubah warnanya, klik gaya. Terus di sini. Kalau udah semua, ini udah sesuai sama yang diinginkan, kalian langsung klik terbitkan. Jadi yang udah diedit tadi, yang Instagram sama TikToknya kan tadi udah dimasukin ke link. Nah jadi otomatis pas di sininya bakal langsung ke TikTok Neo Canvas. Terus yang Instagram juga kalau misalnya diklik otomatis bakal langsung muncul Instagram Neo Canvas. Cara membuat beranda itu pertama kalian buka WordPress-nya, terus pilih yang Neo Canvas ini. Klik kanan, open link in new tab. Nanti muncul seperti ini. Ada background usahanya tentang Neo Canvas-nya, deskripsi, foto produk, link YouTube, sama footer. Di tentang Neo Canvas ini adalah Neo berasal dari bahasa Yunani yang artinya baru atau muda. Ini merujuk pada sesuatu yang modern, inovatif, atau merupakan versi baru dari sesuatu yang sudah ada. Kanvas adalah kain kanvas yang digunakan sebagai media untuk melukis atau menggambar. Neo Canvas dapat diartikan sebagai kanvas baru atau media kreatif yang modern. Di deskripsi usaha, Neo Canvas adalah media kanvas berkonsep seni yang menawarkan produk berkualitas dan layanan kustomisasi atau lukis dan personalisasi untuk mengekspresikan kreativitas personal. Ini ada contoh-contoh produk yang pernah dibuat di Neo Canvas. Ini ada link YouTube-nya, sama ada footer yang isinya ada alamat, kontak personnya, sama ada Instagram dan TikTok-nya. Yang pertama, cara mengedit header dan footer yang ada di bagian bawah ini. Caranya edit laman, klik kanan, open link in new tab. Nanti munculnya seperti ini. Nah, cari yang pilih header. Di header settingnya itu custom, header template-nya juga custom. Template-nya pakai header 2. Sticky header-nya dinyalakan. Sticky header template-nya custom, template-nya sticky main. Terus yang bawah untuk bikin footer-nya di on-in, content type-nya page, lalu klik simpan. Nanti muncul header-nya seperti ini, dan footer-nya nanti di sini. Nah, untuk sticky man itu adalah, jadi setiap kita scroll, itu yang bagian putih ini tetap ada, tetap terlihat walaupun udah di scroll. Untuk cara membuat background yang di beranda ini, slider revolution, klik home 3, klik kanan, nanti muncul seperti ini. Untuk cara membuat backgroundnya, masukin background itu klik yang image ini, terus background, terus ada di media library. Nah, unggah dulu berkasnya yang mau dipilih, pilih berkas, lalu insert. Nanti jangan lupa di save.
lalu muncul seperti ini. Terus untuk membuat yang tentang Neo Canvas, deskripsi usaha, foto produk, ataupun link YouTube-nya, itu ada di sunting dengan Elementor, klik kanan, open in new tab, nanti masuk yang seperti ini. Nah, untuk membuat yang tentang Neo Canvas, deskripsi usaha, foto produk, dan link YouTube-nya, itu menggunakan sunting dengan Elementor, klik kanan, open in new tab, nanti munculnya seperti ini. Nah, tentang Neo Canvas, deskripsi, dan foto produk ini, kita juga sudah menggunakan template. Cara mengubahnya, untuk masukin logonya tuh pilih yang gambar pensil ini, lalu pilih konten, di layersnya pilih item 1, lalu pilih gambar, pilih berkasnya, lalu klik pilih. Untuk mengubah judulnya juga sama, klik yang pensil ini, nanti di title-nya ditulis dulu tentang Neo Canvas, lalu untuk yang deskripsinya sama, ketiknya di sini di bagian kolom yang putih ini. Untuk deskripsinya sama kayak yang di tentang kami, di title-nya ditulis deskripsi usaha, lalu deskripsinya ada di yang kolom putih ini. Untuk masukin foto produknya menggunakan template, jadi tinggal ubahnya yang pencet yang icon pensil, lalu pilih icon atau image. Di image ada pilih gambar, lalu pilih berkas, lalu klik pilih. Nah, untuk membuat yang link YouTube-nya itu klik tambah, pilih yang pertama, lalu klik tanda plus lagi, lalu pilih yang YouTube. Nanti di konten itu masukin link YouTube-nya, lalu kalau sudah terbitkan. Dan selanjutnya untuk pembuatan visi misi. Nah, kita kan ada di beranda nih. Kita pencet tentang, nah muncul tulisan visi misi, kita klik. Nah, setelah kita klik visi misi akan muncul tampilan seperti ini. Untuk buat background seperti ini, kita ada tulisan nih di atas edit laman, kita klik kanan. Terus ada tulisan open link in new tab, kita klik, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk membuat headernya, karena kita udah pakai template header sebelumnya, untuk template kita pakai header 2, dan untuk sticky headernya kita kan sebelumnya off nih, kita aktifin dulu. Dan untuk sticky header template-nya kita pilih custom, untuk template kita pakai sticky mine. Dan untuk selanjutnya ada di footer. Untuk footer kita aktifin dulu, kita onin. Dan untuk content type kita pilih page. Dan untuk select page kita pilih footer. Dan untuk selanjutnya ada di page title. Nah, untuk page title itu kan untuk pembuatan background. Kita tinggal pilih aja nih, karena kelompok kita sudah buat background. Jadi kalian tinggal tambahin background dan kalian select kalau selesai. Lalu kalian simpan. Setelah kalian simpan, kalian balik lagi ke visi misi, lalu sunting dengan Elementor, klik kanan, nanti akan muncul open link in new tab. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk penulisan bagian isi seperti ini, kita klik sunting dengan Elementor, klik kanan, lalu akan muncul open link in new tab. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita scroll. Dan untuk penulisan visi dan seperti isinya ini, pertama
kita scroll bagian elemen, dan ada di bagian dasar kita klik tajuk, lalu akan muncul seperti ini. Nah, ini itu untuk penulisan katanya guys. Semisal kita klik visi misi, nah akan tampil tulisan seperti ini. Dan bagaimana untuk merubah warnanya? Ada di bagian gaya, samping konten. Untuk merubah warna, kita scroll ke bawah, ada tulisan warna teks, dan kita pilih aja warna yang kita mau, hitam seperti ini. Dan bagaimana untuk ke tengahnya, itu ada di bagian perataan. Kita klik yang tengah, udah selesai seperti ini. Dan untuk font penulisan, kalau kalian pengen merubah gaya tulisannya, ada di bagian penulisan, pensil, terus family, kita klik. Nah, karena kita pakai Poppins, tinggal cari font yang kalian mau, selesai. Jangan lupa terbitkan. Nah, untuk selanjutnya ada menu tim. Di sini klik tentang terus ke tim ya. Kalau udah muncul, isinya kayak gini. Nah, terus kita klik kanan edit laman, open link. Kalau udah nanti muncul kayak gini. Nah, karena sebelumnya kita udah buat template header, terus sticky header sama footer, jadi kita tinggal pakai aja di sini headernya, di settingnya custom. Custom kita pakai header 2, terus sticky headernya di onin, kita pakai custom yang sticky main. Untuk footernya juga kita onin, pilih page, terus kita pakai footer. Kalau udah, untuk backgroundnya kita pakai page title, tinggal di onin, use background. Kalau udah di sini pilih fotonya, tinggal pencet select, terus bisa diganti. Kalau belum ada berkasnya bisa pilih berkas dulu. Kalau udah nanti klik pilih. Terus karena kita pakainya page title, nanti akan muncul tulisan ini di tengah-tengah ini backgroundnya. Nah, cara ngilanginnya itu kita tinggal onin tombol ini custom page title, terus ininya kosongin. Nah, kalau udah nanti tinggal simpan. Nah, untuk isinya kita editnya di Elementor, tinggal klik kanan, open link. Terus kalau udah kita ke sini. Nah, untuk ini kita pakainya dari widget, tambahin, terus pakai yang 3 ini. Kalau udah nanti ini ditambahin yang gambar. Terus yang bagian sininya kita tambahin yang tajuk, sama yang bawahnya juga. Untuk profil timnya juga tinggal ubah di title aja. Ini untuk fotonya saya ngambilnya dari template menu lain yang udah dikasih. Jadi tinggal diubah aja. Nah, untuk ngedit gambar di sini, nama sama posisinya juga kita kembali ke WordPress utama. Kalau udah nanti klik yang tim, terus all members, nanti munculnya kayak gini. Kalau udah tinggal sunting, open link in new tab. Ini namanya udah saya ganti ya. Terus nanti munculnya bakal kayak gini. Kalau mau ganti nama tinggal di sini, terus klik ganti nama. Kalau udah tinggal pencet simpan. Nah, kalau mau ganti gambarnya tinggal pencet gantikan, pilih berkas. Kalau udah tetapkan gambar unggulan. Terus kalau mau ganti posisinya tadi tinggal tulis di sini. Staf administrasi. Kalau udah nanti klik simpan. Nanti otomatis di sininya bakal berubah sesuai yang dimau. Kayak gini. Nah, untuk ganti tampilan ini nih warnanya,
kita klik ininya, terus klik gaya. Kalau udah ke title. Nah, di sini ini untuk warna awalnya ya, warna hitam. Kalau mau diganti, tinggal ke hovernya aja nih. Kan ini warna ungu. Ini jadi warna biru. Nah, kalau udah tinggal klik terbitkan. Baik, saya Sabrina Chayani. Di sini saya akan menjelaskan tentang halaman produk. Sebelumnya saya akan mereview terlebih dahulu. Di sini ada paket kreatif yang berisi gambar tentang tote bag polosan, dan juga ada beberapa paket jenis-jenis paket, yaitu paket lengkap melukis, paket peralatan melukis, serta paket tote bag polos. Selanjutnya saya akan memberi tahu cara bagaimana menyuting background. Yang pertama, klik edit laman. Ketika sudah, scroll. Karena sebelumnya kita sudah membuat template header dan footer dan sticky juga. Di sini kami sudah mengaktifkan sticky header dan juga header beserta footernya. Karena kita sudah memakai page title untuk backgroundnya, maka akan muncul judul di tengah-tengah background. Maka dengan cara menghilangkan dengan mengaktifkan custom page title yang ini, lalu mengosongkan page title-nya yang ini. Lalu kalau mau edit teks, tinggal klik label. Nah, terus kalau misalkan mau taruh gambar di sini, nah masukkan gambar nih, yang ini. Nah, ini kan udah ada nih, pilih gambar. Nah, selanjutnya ada edit yang table-table kayak gini nih. Nah, pencet aja yang ada tanda ininya nih. Nah, kalau udah di gaya, nah, kalau misalkan mau rubah warna kayak gini, ada idle yang di sini nih. Nah, kalau misalkan mau ganti ungu, pencet hovernya, klik item, di idle ada warna nih, dia bisa ganti-ganti nih. Nah, warnanya bisa berubah-ubah. Nah. Terus kalau misalkan mau jadi putih, klik hover, dia bisa jadi ganti nih. Tuh. Kalau udah, kalau misalkan mau edit tulisannya, teksnya, klik konten. Nah, ada untuk teks di sini. Tinggal tulis aja apa yang dimau. Kalau ini tentang isi paket segala macam yang ada di sini. Lalu untuk judul ininya yang paket lengkap kayak melukis itu di bagian sini di title. Ada di sini. Nah, terus kalau misalkan untuk harga ada di link di sini nih, button text. Untuk tanda panahnya nih yang kayak gini, itu pencet di link yang tadi sama harga ini. Nah, di sini ada icon. Nah, kalau misalkan mau ganti, kalian tuh bisa selain panah juga ada nih banyak. Tinggal klik terbit. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk page bagian event.
Untuk di event tampilannya seperti ini. Dan untuk membuat background ini, kita bisa klik di halaman edit laman, lalu klik kanan, open link in new tab. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Setelah itu, karena kita sebelumnya udah membuat template header, lalu di sini kita klik header settingnya kita custom, header template-nya juga diganti jadi custom, template-nya kita pilih header 2 karena kita pakainya di header 2. Untuk sticky header-nya juga di sini kita on-in, sticky header template-nya juga diganti jadi custom, template-nya kita ganti menjadi ini sticky main. Setelah itu kita lanjut ke bagian footer. Footernya di sini jangan lupa di on-in kembali. Lalu untuk content type-nya diubah menjadi page, select a page-nya diubah jadi ini, dipilih footer. Lalu selanjutnya kita ke bagian page title. Page title-nya jangan lupa kita on-kan kembali. Use background-nya juga di sini kita aktifkan. Nah, untuk background-nya ini karena kita udah membuat background secara terpisah, jadi kita tinggal bisa ini pencet select, lalu diunggah berkas, kita bisa pilih aja berkas atau foto yang udah kita buat sebelumnya, lalu klik pilih. Nanti akan jadi seperti ini. Lalu jangan lupa setelah itu kita klik simpan. Jadi hasilnya akan seperti ini. Setelah itu kita akan membuat halaman dalamnya ini. Ada dokumentasi event dan juga ada foto-foto di event-eventnya. Caranya itu kita bisa ke sunting dengan Elementor, lalu klik kanan, open link in new tab lagi. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, untuk bikin nama dokumentasi eventnya ini, itu bisa dari sini, diubah dokumentasi event, diubah dari sini. Lalu untuk yang template ini template-nya saya ambil dari template yang udah tersedia. Jadi untuk ganti-ganti ininya bisa langsung ke bagian ini. Untuk isi dokumentasi eventnya ini kita bisa pakai dari sini, tajuk kita taruh di sini. Lalu untuk ubah fontnya ini bisa diklik, lalu di konten ini bisa diubah ini sesuai apa yang kita mau. Ini tulisannya ngikutin dari sini, dokumentasi event. Lalu untuk bagian ini, gambar-gambar ini kebetulan saya ngambil dari template yang udah tersedia. Nah, untuk ngubah-ngubah atau nambahin gambarnya itu bisa di sini. Nah, ini nama-nama tempat event yang udah pernah dilakuin. Ini di gaya, lalu klik filter. Nah, di sini ada bagian idle. Ini colornya warna hitam. Ini tuh warna font yang sebelum kita arahin ke sini itu dia warna hitam dulu. Lalu untuk yang di hover, colornya baru warna yang ini. Jadi kalau misalnya awalnya hitam, kita arahin kursor ke sini, baru nanti dia ganti warna jadi warna yang diatur di sini. Nah, untuk selanjutnya ada di ini active, itu colornya di warna putih, dan di backgroundnya ini warna biru yang ini. Jadi tampilannya akan jadi seperti ini. Untuk kotaknya menyesuaikan warna background yang dipilih di sini, dan untuk colornya itu jadi diganti warna putih yang sebelumnya warna hitam dan juga ungu kebiru-biruan ini. Lalu untuk membuat atau mengubah nambahin gambar-gambar ini, oh ya jangan lupa juga setelah diedit di sini jangan lupa klik terbitkan. Setelah itu kita bisa lanjut ke bagian awal di WordPress-nya. Itu kita bisa klik langsung di portofolio, lalu klik all items,
Nah, nanti akan muncul seperti ini. Di sini sebelumnya ada foto-foto yang belum dirubah. Nah, untuk merubahnya itu kita bisa klik kanan di bagian ini, sunting, klik kanan, lalu open link lagi, dan tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, di sini kita bisa ubah dulu nih fotonya, diganti nama buat nandain salah satu fotonya ini. Ini dinamain Lumer 4, lalu klik simpen. Nah, ini untuk ganti fotonya bisa diklik gantikan, lalu unggah berkas, pilih lagi foto yang diinginkan, lalu klik tetapkan gambar unggulan. Setelah itu di sini ada portofolio kategoris. Nah, di sini kan ada beberapa tempat. Nah, itu kita tinggal sesuaiin aja dari foto yang tadi itu masuknya ke event yang di tempat mana. Nah, kebetulan yang untuk di Lumer 4 ini kita ngadain eventnya di tempat di Lumer Space. Jadi kita klik atau pilih di kategorisnya ini di Lumer Space. Habis itu baru klik simpan lagi, jangan lupa. Setelah itu kita lanjut untuk bikin yang tadi ini portofolio kategoris. Itu bisa kita lanjut ke portofolio lagi, lalu klik portofolio kategoris. Nah, ini tampilannya di portofolio kategoris. Itu ada nama-namanya di sini yang kayak tadi, Bazar UMKM KWT, Lumer Space, Toko Kopi, dan Warung Citongtut. Ini kita bisa juga kalau misalnya nanti kita ada event-event selanjutnya dan mau nambahin fotonya, itu kita bisa dinamain dulu nih namanya, di add. Misalnya kita tambahin event di Universitas Ipuija. Lalu kita klik add new portfolio. Nah, nanti di sini akan muncul Universitas Ipuija. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini dokumentasinya. Jadi untuk kalau misalnya nanti kita klik di bagian Bazar UMKM, itu foto yang muncul itu akan cuma foto yang ada di bazar ini. Seperti ini. Untuk di Lumer juga beda lagi, untuk di Toko Kopi Alaya beda lagi, dan untuk di Warung Citongtut beda lagi. Untuk yang di sini itu ada keseluruhan dari foto dari semua event. Selanjutnya yang terakhir itu ada bagian ini. Jadi kayak kita naruh logo-logo tempat-tempat yang pernah kita kunjungin di sini. Nah, ini caranya adalah kita bisa langsung ke sunting dengan Elementor, klik kanan, lalu open link in new tab lagi. Nah, untuk di bagian sini, ini diklik fotonya, lalu di bagian konten, ini ada item 1, 2, dan 3, karena di sini fotonya ada 3. Ini diklik itemnya, lalu ini di bagian thumbnail, itu fotonya itu kita pilih foto yang hitam putih. Jadi sebelum diklik itu foto ini akan hitam putih. Nah, kalau misalnya diarahin baru nanti ada warnanya. Terus ditambahin juga nih di hover thumbnailnya, ditambahin pilih gambar yang ada warnanya. Jadi tampilannya akan menjadi seperti ini. Ini dilakuin juga di item 2 sama di item 3. Setelah itu jangan lupa klik terbitkan. Dan tampilan akhirnya untuk di page event itu seperti ini.
Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena.